Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, Giant Punch merupakan salah satu dari 8 ekstremis Beast. Ini menggunakan tangan, siku, dan pundak sebagai senjata utama. Ini membuatmu bisa mengalahkan lawanmu dengan cepat dalam jarak dekat. Dan juga yang diketahui sangat kuat. Mugung adalah yang sudah paling menguasai Giant Punch di antara para murid lainnya. Bahkan, para murid kelas 2 takjub pada Giant Punch miliknya. Tapi pagi ini, Giant Punch cemerlang darinya, kalah dan menyedihkan. Bahkan tanpa ada pertahanan terhadap seorang biksu muda yang aneh yang menggunakan teknik. Kini, di saat Mujin masih memijat lengannya, Mugung masih menangis terseduh-seduh. Di sela-sela tangisannya, Mugung mengatakan jika latih tandingnya tidak adil, yang membuat Mujin bertanya heran. Apa maksudnya dengan tidak adil? Mugung yang begitu emosional menjelaskan, kau langsung meluncur ke arahku setelah mulai. Kau menyerangku dengan teknik yang aneh, yang bukan Giant Punch. Aku bisa menang melawan siapapun. Kau pertarungannya itu adil. Mendengar rengekannya, Mujin yang merasa bersalah pun mengiyakannya. Iya, kau yang terbaik, Mugung kecil kita. Kau benar. Tentu saja, perkataan Mujin yang salah menyebutkan namanya membuat Mugung mengomentarinya. Aku Mugung, bukan Mugung tahu. Kemudian, para senior kelas 2 menghampiri mereka menuturkan. Mugung ada benarnya. Sudah seharusnya seorang menggunakan martial art Shaolin saat berada di desa Shaolin. Kau telah melanggar peraturan itu, Mujin. Tentu saja. Perkataan para senior itu membuat Mujin mengenitkan dahinya, di mana Mujin berpikir, ideologi konyol macam apa itu? Namun, di saat Mujin terdiam menatap mereka, senior kelas 2 di depannya menekankan, jadi, kenapa kau tidak menggunakan Giant Punch? Mujin yang tak mengerti kenapa para senior kelas 2 itu mencari masalah dengannya menjelaskan, andai aku menggunakan Giant Punch, pertarungannya bakal terus berlama-lama. Jika itu terjadi, kami berdua bisa cedera parah. Jadi, aku hanya memprioritaskan esensi dari duel, yaitu mengalahkan lawan. Aku memang membuatnya menangis, tapi aku berhasil mengalahkannya tanpa membuat sedikit pun cedera luka fisik. Tentu saja, para senior kelas 2 itu tidak bisa menerima hal tersebut, di mana mereka tetap menekankan jika Mujin harus menggunakan martial art Shaolin. Mereka semua tak bisa menerima kenyataan jika Giant Punch Shaolin dikalahkan dengan begitu mudah oleh seorang bocah baru yang tak berpengalaman, ditambah lagi menggunakan teknik yang aneh. Mereka semua tanpa mengakuinya, tapi Mugung memanglah kalah. Mereka hanya menolak untuk mengakui itu, karena kalau begitu, orang-orang mungkin akan mulai meragukan martial art Shaolin. Atau skenario terburuknya, semua murid baru mungkin akan pergi meninggalkan kuil Shaolin. Di tengah rasa khawatir mereka yang tak tahu harus berbuat apa, para senior kelas 2 menaruh harapan mereka pada Biksu Hyejung, senior kelas 1 yang mereka agung-agungkan. Namun, para senior kelas 2 malah dibuat kebingungan ketika melihat Biksu Hyejung tersenyum, hingga mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Biksu Hyejung pikirkan? Kemudian, di saat mereka semua menatap ke arah Biksu Hyejung, Biksu Hyejung sendiri mendekati Mujin menuturkan, Mujin, apa benar kau menggunakan teknik tersebut untuk mengalahkan Mugung tanpa melukainya? Mujin pun mengangguk membenarkan hal itu, yang membuat Biksu Hyejung merasa puas. Berarti, kau berpegang teguh pada esensi Shaolin. Kaulah pemenang duelnya. Tentu saja, perkataan Biksu Hyejung mengejutkan semua orang di sana, di mana mereka semua sama sekali tak mengerti. Mungkinkah Biksu Hyejung benar-benar mengakui kemenangannya? Di tengah keterkejutan semua orang, Biksu Hyejung menjelaskan, namun, alasan kemampuanmu lebih efektif daripada Giant Punch adalah karena tingkat lawanmu itu setara dengan pecundang. Alasan utama kita mempelajari martial art adalah untuk menaklukkan kejahatan dan para kepala demonik yang telah mempelajari martial art. Aku akan tunjukkan padamu secara pribadi apa itu esensi martial art Shaolin. Kekuatan sesungguhnya Shaolin yang bisa mengalahkan para kepala demonik jahat. Tolong, ambilkan batu besar. Saat kemudian, senior kelas 2 membawa sebongkah batu besar yang langsung membuat gaduh para murid baru.
Wah, apa Biksu Hyejung akan menghancurkan batu itu hanya dengan tinjunya? Aku tak pernah menyangka aku bisa melihat martial art dia dengan kedua mataku sendiri. Di tengah kegaduhan itu, Biksu Hyejung melangkah mendekati batu besarnya sembari menuturkan, "Semuanya, perhatikanlah baik-baik. Inilah kekuatan sesungguhnya Chainpan yang kalian semua sedang pelajari." Tepat setelah mengatakan itu, Biksu Hyejung menghirup napas dalam-dalam. Lalu dengan satu hentakan, ia mengayunkan tinjunya pada batu besar di depannya, yang membuat batu besarnya langsung hancur seketika. Tentu saja, hal itu membuat para murid baru terpenyet kagum, bahkan kembali gaduh membicarakannya. Wah, apa kau lihat itu? Sebuah batu yang lebih besar dari manusia hancur berkeping-keping begitu saja. Luar biasa. Marvelous. Itulah kekuatan Chainpan. Kita bisa melakukan itu juga kalau kita berlatih keras, kan? Rasa kagum itu pun juga dirasakan Mujin, yang buatnya gemetar kegirangan berpikir. Itu dia. Itulah martial art sesungguhnya. Martial art itu seperti itu. Satu benturan saja sudah cukup untuk menghancur membuka gunung. Atau ayunan pedang bisa menaklukkan seratusan musuh. Dan satu pukulan cukup untuk meledakkan musuh. Tunggu, meledak? Mujin pun yang merasakan sesuatu sontak bertanya. Permisi Biksu Hyejung. Bukannya Anda bilang esensinya adalah untuk mengalahkan lawan tanpa melukai mereka? Tapi Anda menghancurkan batunya sampai berkeping-keping itu loh. Ketika itu juga, kesunyian yang aneh memenuhi lapang latihan sekali lagi. Loh, iya juga ya. Kemudian, seputar pagi pada hari itu, di salah satu ruangan di kuilnya, Biksu Hyejung terlihat tengah mengobrol dengan masternya, seorang pria bernama Hyun Sung, yang merupakan ketua Aula Arhat yang bertanggung jawab atas pendidikan. Dengan wajah herannya, Pak Hyun Sung bertanya, "Anak ini, Mujin, mengalahkan Mugung dengan satu gerakan?" Biksu Hyejung pun menerangkan hal itu, yang membuat Pak Hyun Sung merasa jika Mujin jelas bukan bocah biasa. Biksu Hyejung menjelaskan, "Saya juga mengira begitu. Dia agak arogan, tapi dia yang paling keras latihan dari Chainpan dibanding dengan semua biksu lainnya. Hanya saja itu." Melihatnya ragu untuk melanjutkan perkataannya, Pak Hyun Sung pun menyelanya. "Kau cemas dia itu berlatih Chainpan untuk mencoba mencari tahu titik lemah fatalnya?" Biksu Hyejung mengangguk. Benar, jika dia seorang mata-mata aliansi unortodok, atau mungkin aliansi kultus demoni. Mendengar hal itu, Pak Hyun Sung pun berkomentar, Aku tidak menyangka dia mata-mata. Menurutku, bukan seperti itu. Kalau dia mata-mata, maka tak ada gunanya dia melakukan hal yang menoncolok seperti ini." Biksu Hyejung menyangganya. Mungkinkah dia menggunakan metodologi psikologi terbalik? Pak Hyun Sung mengelus janggutnya menjelaskan, "Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang lebih penting, dia itu murid yang masih baru. Kami akan terus mengawasinya dan mencari tahu apa dia itu sungguh mata-mata atau cuma hanya murid yang unik." Iya juga. Mungkinkah dia itu berasal dari keluarga martial art? Mendengar hal itu, Biksu Hyejung pun terperanjat. Ia merasa itu masuk akal, karena ia ragu Mujin bisa terpikirkan sendiri teknik yang aneh seperti itu. Sembari mengingat teknik anehnya, Biksu Hyejung menuturkan, metode latihan itu mungkin sesuatu yang ia pelajari di keluarganya sendiri ya. Pak Hyun Sung pun menghela napasnya membalas, figur terbesar dalam hidup seorang anak adalah ayahnya. Mungkin dia hanya ingin membuktikan kalau ajaran ayahnya lebih baik daripada kuil Shaolin yang telah ada lebih dari 1000 tahun lamanya. Dan karena dia bisa mengalahkan Mugung, dia akan menjadi semakin sombong. Apa yang kita perbuat padanya ya? Tentu saja, Mujin bisa pingsan kalau dia mendengar betapa konyolnya percakapan mereka. Meskipun begitu, percakapannya tetap berlanjut. Di mana setelah terdiam sebentar, Pak Hyun Sung menuturkan, baiklah. Bagaimana kalau kita menyerahkannya pada Beobgang? Mendengar hal itu, Biksu Hyejung pun bertanya, Apa maksud Anda? Murid yang ada di istana kedisiplinan? Pak Hyun Sung membalas, "Jangan khawatir, Beobgang sendiri yang mengajukan diri untuk bergabung dengan Aula Arhat." Biksu Hyejung menimpali, "Benarkah begitu?" "Ya, Beobgang bisa menjadi ide yang bagus sih."
Malam harinya, ketiga orang senior kelas kedua yang baru selesai dengan latihannya terlihat sangat buru-buru ingin segera istirahat. Namun, langkah mereka terhenti ketika seorang dari mereka melihat sesuatu. Seketika itu juga, seorang dari mereka yang ketakutan meminta mereka untuk mencari jalan lain saja. Tentu saja, kedua rekannya malah merasa aneh. Kenapa mendadak sekali memberitahunya? Lalu karena penasaran dengan apa yang dilihat olehnya, sampai mendadak ingin mengambil jalan lain. Kedua rekannya pun mencoba mengintip apa yang dilihatnya. Ternyata, apa yang membuat rekannya terkejut adalah karena seorang pria yang tengah berlatih, di mana pria itu adalah Beobgang, si Mad-Dog fanatik aturan. Seketika itu juga mereka berbisik-bisik. Wah, apa yang sedang Beobgang lakukan di sana? Biasanya dia berlatih sampai larut malam di lapangan latihan. Kenapa malah ada di sana? Kau bodoh atau apa? Sedang latihan sikap kuda-kuda tahu? Aku tahu itu sialan. Maksudku, kenapa harus di sana? Di lapangan latihan saja. Diamlah bodoh. Jawabannya cukup jelas. Kurasa dia ingin terus latihan tanpa beristirahat. Anjing edan, gigih sekali dia. Ya, kita sudah tahu segi apa dia. Berhentilah bertingkah seolah kau anak baru di sini. Haha, iya sih, dia dipanggil Mad-Dog bukan tanpa alasan. Aku rasa julukan dia seharusnya bukanlah fanatik aturan, tetapi fanatik anjing. Si anjing, Mad-Dog dari istana kedisiplinan, benar-benar tempat yang cocok untuknya. Loh, kau belum mendengarnya? Mulai besok, dia akan berlatih di Aula Arhat tahu? Apa? Bukannya sudah dipastikan dia akan ada di istana kedisiplinan? Bahkan ada rumor kalau dia akan menjadi masa di istana kedisiplinan yang berikutnya. Kenapa dia malah pergi ke tempat lain? Jadi maksudmu, aku harus menjalani hidupku dengan si Mad-Dog itu lagi? Katanya, dia mau bergabung dengan seluruh istana dan aula untuk mempelajari peraturan Shaolin sebelum kembali ke istana kedisiplinan. Tidak heran sih, dia si fanatik aturan. Lagi pula, dia hidup dan bersumpah demi aturan. Karena itu juga, meski menakutkan, dia juga patut untuk dihormati. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, kenapa mereka bertiga sampai sebegitunya membicarakan Beobgang? Jawabannya adalah, di antara murid kelas 2, Beobgang yang punya pengaruh cukup besar, selalu sangat tegas pada junior-juniornya. Karena mereka murid kelas 3, dia mempertahankan kedisiplinan Shaolin. Pelindung peraturan, Beobgang, dia berusaha keras untuk menjadi panutan bagi murid lainnya. Itu karena dia berpikir, meminta orang lain untuk menuruti peraturan itu salah, jika dia sendiri tidak bisa mengikutinya. Jelas saja, waktu yang dia habiskan untuk latihan dasar juga lebih banyak dari orang lain. Namun, setelah latihan tanpa henti, lututnya menjalani latihan yang brutal. Jika dia tidak menggunakan tenaga dalamnya, dia akan merasakan sakit parah sampai kesulitan untuk berjalan. Serusak itulah lututnya sekarang ini. Meski begitu, dia tidak peduli latihan dasar adalah latihan fisik dan juga mental. Dia sudah menganggap rasa sakit yang menyertai latihan menjadi bagian dari latihan pikirannya. Dan kini, dia baru saja selesai melatih sikap kuda-kuda selama 30 menit lebih. Beobgang pun menyeka keringatnya sembari bergumam. Mujin ya, anak bermasalah, sekaligus murid yang menjanjikan dari Aula Arhat. Aku pasti akan mengajarkan dia pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid Shaolin. Keesokan paginya, para senior kelas 2 yang belum mendengar kabarnya yang akan melatih latihan pagi para murid baru dikejutkan dengan kedatangan Beobgang di sana. Beobgang? Sedang apa kau di sini? Beobgang pun mengatakan, mulai sekarang aku akan bergabung dengan Aula Arhat. Jadi mohon kerjasamanya ya. Aku tak sabar ingin berlatih bersama kalian. Tentu saja, kehadiran Beobgang di sana menarik perhatian Mujin. Di mana Mujin merasa jika tubuh Beobgang mengagumkan, yang kelihatan seperti seorang prajurit. Meski begitu, Mujin juga menyadari adanya keanehan dari sikap pada senior kelas 2 yang lain. Hingga akhirnya ia pun menyadari situasinya. Jika orang bertubuh prajurit itu merupakan murid kedua Beobgang si pendisiplin. Meskipun begitu, Mujin memilih untuk mengacuhkannya karena itu bukanlah urusannya. Kemudian, latihan pagi pun berlangsung, di mana mereka semua berlatih sikap kuda-kuda. Tentu saja, saat murid lain melatih sikap kuda-kuda, Mujin berlatih skuad sendirian.
Hal itu pun membuat Beobgang memperhatikannya sembari berpikir. Agar bisa membimbing seseorang, pertama-tama perlu diketahui hal apa yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jika kau mengenal dirimu dan juga musuhmu, maka kau akan menang dalam setiap pertarungan. Untuk membereskannya secara akurat, aku harus tahu dulu akar masalahnya. Kakinya terbentang lebih lebar dari bahunya. Punggungnya lurus sambil menjaga pantatnya tetap menghadap keluar dan kakinya menghadap ke depan. Apa begini cara dia melakukannya? Oke. Setelah setiap gerakan, dia akan menarik napas lalu mengeluarkannya saat bangkit. Apa ini? Tidak jauh berbeda. Aku masih merasakan rasa sakit yang sama saat melakukan gerakan sikap kuda-kuda. Aku rasa semua ini hanya trik untuk kabur di latihan. Baiklah, aku harus memberinya pelajaran. Namun, di saat Beobgang memikirkan hal itu, Mujin yang telah melihatnya menirukan gerakannya menghampirinya mengatakan, "Bukan begitu caranya, postur tubuhmu salah." Mendengar perkataannya, Beobgang pun mengurungkan niatnya untuk memberinya pelajaran dan malah bertanya, "Apa? Apanya yang salah?" Seketika itu juga, Mujin terdiam berpikir, "Waduh, aku harus mengejarnya dari paling awal." Aku tak tahu kenapa dia berusaha meniru gerakan yang aku lakukan. Tapi, setiap kali dia menekukkan lututnya, aku bisa mendengar suara patah dari lututnya. Secara tidak langsung, tubuhnya berteriak, "Lututku terluka!" Sebagai seorang pelatih, aku tak bisa mengabaikan ini. Iya juga. Dia akan masuk kedisiplinan di sini. Pasti ada untungnya kalau dia berada di pihakku, ya kan? Akan kubuat kehidupanku mudah di sini dengan memenangkan hati seorang pria berwenang seperti dia. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun mulai mengarahkannya. Kalau kau melakukan apa yang kulakukan dan kondisi lutut yang buruk, hasil yang kau dapatkan malah akan negatif. Bisa tolong percaya padaku dan bergerak seperti apa yang aku minta. Mendengar hal itu, Beobgang yang penasaran pun mulai mendengarkan arahan Mujin. Nah, bagus. Tubuhmu fleksibel sekali. Ini disebut maksudku, teknik perluasan urat daging. Sikap tubuh ini akan mengendurkan otot yang ada di lututmu. Jika pemanasan jenis ini dilakukan sebelum latihan sesungguhnya, kau akan bisa melakukan gerakan dengan cara yang lebih halus lagi dan mengurangi tekanan yang terletak pada lutut. Lakukan gerakan ini dengan interval 30 detik dan satu saat pun telah selesai. Maksudku adalah kau cuma harus melakukannya selama 3 kali. Lalu karena sudah melakukannya sekali, tunggu sebentar. Mujin yang melihat kaki Beobgang gemetaran sontak menghentikan pemanasannya, di mana ia langsung memijatnya seperlahan sembari bertanya, "Apa sekarang sudah lebih baik kan?" Namun alih-alih menjawabnya, Beobgang malah berteriak kesakitan yang membuat Mujin berpikir dia merasakan rasa sakit meski aku cuma memijat lututnya dengan lembut. Latihan yang dilakukan sudah membuat lututnya sangat terbebani. Wajar saja kalau luka dalamnya sampai sebesar ini. Meski begitu, Mujin tetap melanjutkan pijatannya yang membuat rasa sakitnya perlahan-lahan mulai mereda. Hingga akhirnya Beobgang berpikir, awalnya terasa sangat sakit soal lututku sedang dipukul. Tapi sekarang aku merasa lebih lega. Yang anehnya lagi, ini terasa lebih menyegarkan. Saat kemudian, Mujin menghentikan pijatannya sembari mengatakan, "Baiklah, tadi kita berhenti di ronde kedua. Sekarang, kita akan mulainya lagi. Sekarang, cobalah bangun. Latihan itu tak akan menunggu siapa-siapa loh. Ayo bangun. Kau pasti bisa." Mendengar hal itu, Beobgang yang kebingungan pun mencoba untuk kembali bangkit sembari berpikir, Mujin, sebenarnya anak macam apa dia? Ini pun diakhiri dengan, di saat Beobgang berlatih dengan Mujin, Biksu Hyejung dan para murid kelas 2 lainnya memandangnya dengan aneh. Bahkan, Biksu Hyejung mengatakan, "Apa yang Beobgang lakukan dengan bocah itu? Tidak tahu. Tanya kok tanya saya."